Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resume pertemuan ke-13 yang berjudul Analisis Break-Even Point. A. Pengertian adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Karena analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume kegiatan, maka analisis tersebut sering pula disebut dengan Cost Profit Volume Analysis atau CPV Analysis. B. Arti penting. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat operasi yang harus dilakukan agar semua biaya operasi dapat tertutup. Kedua, untuk mengevaluasi tingkat-tingkat penjualan tertentu dalam hubungannya dengan tingkat keuntungan. C. Asumsi dasar perhitungan BEP. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Harga jual per unit tidak berubah selama periode dianalisa. Kemudian, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jika produksi lebih dari satu jenis, maka perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap. D. Perhitungan break-even point. Atas dasar unit, rumusnya BEP sama dengan FC dibagi P min V, di mana FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, P harga jual per unit, V biaya variabel per unit. Kemudian keterangannya, fixed cost atau biaya tetap ialah suatu biaya yang secara totalitas tidak berubah walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Kemudian variable cost atau biaya variabel adalah suatu biaya yang secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. E. Efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Yang pertama, jika terjadi peningkatan harga jual per unit akan mengakibatkan BEP menjadi lebih kecil, baik dalam unit ataupun dalam rupiah, dan sebaliknya. Jika biaya tetap meningkat, maka akan menaikkan BEP dan sebaliknya. Kemudian F, efek perubahan sales mix terhadap BEP. Salah satu asumsi dasar dalam analisa BEP bagi suatu perusahaan yang menghasilkan dua macam produk atau lebih adalah tidak adanya perubahan dalam sales mix-nya. Kemudian, sales mix menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BEP secara total akan mengalami perubahan. Kemudian G, penentuan penjumlahan minimal. Jika perusahaan telah menetapkan besarnya keuntungan atau profit margin yang diinginkan, maka perlulah ditentukan berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk memungkinkan diperolehnya keuntungan yang diinginkan. Rumusnya, sales mix sama dengan FC ditambah keuntungan dibagi dengan 1 min VC dibagi S. Baik, demikian hasil pembacaan resume pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.